Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita bertemu dengan renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang selalu menyertai dan memberikan kami napas kehidupan hingga pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Bapak, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu yang menjadi bekal di dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita menjadi bekal hidup kita pada hari ini, yaitu Senin 16 Mei 2022, ditetapkan dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus adalah dasar yang teguh. Yesus adalah dasar yang teguh. Ibu Bapa, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, surat 2 Timotius berisi himbauan untuk menentang pengajaran yang sesat. Di situ disebutkan nama Himeneus dan Piletus yang menyatakan bahwa kebangkitan mereka telah tiba waktunya, dan justru menelanjangi pengajaran yang sesat itu sebagai wakil aliran gnosis. Menghadapi hal ini, Allah telah meletakkan suatu dasar yang teguh pada sidang jemaat Kristus. Dasar yang teguh itu merupakan pondasi pekerjaan Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, terdiri dari apa sajakah dasar itu? Mengenai dasar dari ini, terdapat pernyataan-pernyataan yang jelas di dalam kitab suci. Misalnya seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 20 juga dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudaraku yang terkasih, pekerjaan Allah diletakkan pada dasar yang teguh, yaitu pada Yesus Kristus, dan pekerjaan Allah ada dibangun dan akan tetap ada sampai pada kerampungan atau sampai pada akhir zaman. Kini orang dapat saja bertanya, di manakah gerangan dasar ini dapat ditemukan pada masa sekarang ini? Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, untuk hal ini Rasul Paulus menyebutkan dua meterai atau dua tanda pengenal. Yang pertama, Tuhan mengenal para miliknya. Itu berarti ia mengakui mereka yang berdiri di atas dasar ini, dan orang dapat melihat serta menghayati Allah di dalam firman, sakramen, atau di dalam perlindungan malaikat-malaikatnya. Yang kedua, barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu berarti mereka yang berdiri di atas dasar ini semuanya dipanggil untuk menghindari segala perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kedua tanda pengenal ini, saudaraku yang terkasih, mengingatkan pada pemberontakan dan kebinasaan yang dialami kumpulan Korah. Dapat kita lihat dalam kitab Bilangan pasal 16.
Musa berkata kepada Korah dan para pengikutnya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya. Bilangan 16 ayat 5. Itu sesuai dengan tanda pengenal yang pertama. Tuhan mengenal para miliknya. Selanjutnya Musa juga berkata kepada sidang jemaat atau kepada umat Israel, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka. Tertulis di dalam Bilangan 16 ayat 26. Perkataan Musa ini sesuai dengan tanda pengenal yang kedua. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan Allah, hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya setiap orang yang mengaku bahwa Allah itu adalah sumber dari segala berkat dan karunia dan menjadi Allah yang dia puji dan sembah, hendaklah dia menyingkirkan atau menghindarkan dirinya dari segala kefasikan, dari segala kejahatan, dari segala sikap-sikap manipulasi. Apakah gerangan perkara-perkara yang tidak memperoleh perkenanan Tuhan? Itu adalah kurangnya kepercayaan dan pengandalan kepada Tuhan, yang kemudian ketiadaan kasih, dan yang selanjutnya sikap egois. Hal itu mengantarkan kita pada suatu himbauan, yaitu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dan untuk berkenan mengasihi sesama umat manusia. Mengasihi sesama umat manusia seperti diri kita sendiri, dan melayani Tuhan dan sesama manusia di sekitar atau di sekeliling kita. Tanda-tanda pengenal yang telah disebutkan di atas merupakan suatu kesatuan bahwa barang siapa yang benar-benar ingin menghayati Tuhan, ia harus berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semoga setiap orang mau berusaha untuk memiliki kehendak Allah, karena kehendak Allah inilah hal yang prioritas yang hendak nampak di dalam semua aras perjalanan kehidupan umat manusia dan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dahulukanlah kehendak Allah di dalam semua kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dasar hidup yang kuat dan teguh yang telah diberikan oleh Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami dasar, dan karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Mampukan kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau Yesus, dan mampukan kami untuk menyatakan diri kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, agar di dalam hidup kami mau menghindarkan diri dari segala kepalsuan. Mampukan kami untuk menjauhkan diri kami dari segala kejahatan, dan untuk lebih waspada dan berhati-hati, sebab di dalam kehidupan kami di dunia ini, kami pasti akan berhadapan dengan banyak ajaran-ajaran sesat. Jangan biarkan kami terlena dengan ajaran-ajaran sesat, melainkan Roh Kudus mulai yang selalu menuntun kami untuk mengenal, yaitu ajaran kebenaran yang bersumber dari firman-Mu. Teguhkan hati kami Bapa, agar kami tetap berharap hanya kepadamu di dalam semua perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dimuliakan Engkau dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.